warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farudi Atmaja dengan NIM 642311701, kode mata kuliah 0337, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Saya mengerjakan ujian HER yang berjudul Kasus dalam upaya untuk memperluas pangsa, pasar, dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Perusahaan berencana untuk meluncurkan produk baru, yaitu snack bar energi. 1A. Identifikasi, jelaskan segmen pasar yang paling sesuai untuk snack bar energi. Segmen pasar yang paling sesuai untuk snack bar energi adalah pria dan wanita dewasa muda, umur 18-40 tahun. Yang pertama, aktif dan memiliki gaya hidup yang sibuk. Yang kedua, mencari makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, peduli dengan kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang keempat, memiliki pendapatan yang stabil dan bersedia untuk membayar lebih untuk produk yang berkualitas. Selanjutnya, atlet dan penggemar olahraga. Yang pertama, mencari makanan yang dapat membantu meningkatkan kinerja dan mengurangi kelelahan. Yang kedua, peduli dengan kandungan nutrisi kalori dalam makanan. Yang ketiga, memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya makanan sehat dan bergizi. Selanjutnya, mahasiswa dan pekerja kantor. Yang pertama itu mencari makanan yang praktis dan mudah dikonsumsi. Yang kedua, peduli dengan kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang ketiga, memiliki pendapatan yang stabil dan bersedia untuk membayar lebih untuk produk yang berkualitas. Selanjutnya, karakteristik segmen pasar. Yang pertama itu aktif dan memiliki gaya hidup yang sibuk. Yang kedua, peduli dengan kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang ketiga, mencari makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya, 1B. Apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis SWOT untuk produk baru ini? Kekuatan pertimbangan atribut unik dari snack bar, misalnya granola bar mungkin memiliki kelebihan karena praktis, memiliki cita rasa berkualitas tinggi menggunakan pemanis alami seperti kurma dan madu, tidak mengandung bahan pengawet, dan memiliki pilihan rasa yang disukai banyak orang. Untuk snack bar yang sehat, kelebihannya dapat mencakup bahan-bahan berkualitas tinggi. Selanjutnya, kelemahan evaluasi kekurangannya. Kelemahan granola mungkin termasuk produk yang mudah pecah, yang berisiko pecah selama pengiriman jarak jauh. Area pengiriman terbatas dan harga yang lebih tinggi karena bahan-bahan yang mahal. Kelemahan potensial lainnya termasuk terbatasnya ketersediaan bahan-bahan tertentu dan kurangnya kesadaran konsumen mengenai kesehatan untuk snack bar atau yang disebut energi bos. Selanjutnya, faktor eksternal. Peluang jelajahi kondisi eksternal yang menguntungkan bisnis granola bar dapat berkembang dengan meningkatkan jangkauan pengirimannya di luar area saat ini, memanfaatkan permintaan makanan ringan yang tinggi, dan merampingkan produksi untuk menghasilkan dalam jumlah yang lebih besar. Dapat menargetkan sektor kesehatan dan kebugaran berkolaborasi dengan atlet. Selanjutnya, ancaman identifikasi. Tantangan potensial bisnis granola bar mungkin menghadapi ancaman dari pesaing yang lebih besar yang sudah ada di pasar granola bar dan konsumen yang memilih produk pesaing yang lebih mudah ditemukan, lebih murah dari energi bos. Mungkin menghadapi persaingan dari merek cemilan sehat yang berubah dan potensi peniruan produk oleh pesaing. Baik, selanjutnya masuk ke soal 2A. Rancang strategi pemasaran untuk snack bar energi termasuk elemen bauran pemasaran. Produk price, place, promotion atau yang disebut 4P. Baik, di sini saya akan menjawab
Yang pertama itu ada produk komposisi dan nutrisi. Gunakan bahan-bahan alami seperti kacang-kacangan, biji-bijian, madu, dan buah-buah kering. Tawarkan varian rendah gula dan tinggi protein dan bebas gluten untuk menarik segmen kesehatan. Selanjutnya, diferensiasi, ciptakan unique selling point atau USP. Misalnya snack bar dengan superfood seperti spirulina atau chia seeds. Selanjutnya, kemasan, desain ramah lingkungan dan menarik dengan informasi nutrisi yang jelas. Selanjutnya, varian rasa. Sediakan beberapa pilihan rasa seperti coklat almond, kurma kacang, matcha, kelapa untuk menjangkau selera yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua, price atau yang disebut harga. Strategi penetapan harga. Premium pricing untuk segmen kesehatan dengan bahan organik. Value pricing untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan harga terjangkau. Bundling dan subscription. Tawarkan paket berlangganan dengan diskon khusus atau paket mix dan match. Selanjutnya, diskon dan promosi harga. Beri harga perkenalan dan promosi diskon untuk pembelian pertama atau bulk order. Selanjutnya, yang ketiga, flash atau yang disebut distribusi. Distribusi online channel. Jual di website resmi dan marketplace. Bisa kita cari Shopee, Tokopedia, Lazada. Gunakan model direct to consumer atau yang kita sebut itu DTC untuk efisiensi rantai distribusi. Official channel masuk ke supermarket, minimarket, dan toko makanan sehat. Bekerja sama dengan gym, studio yoga, dan kafe kesehatan. Selanjutnya, strategi distribusi. Sistem reseller dan dropship untuk memperluas jangkauan. Kolaborasi dengan aplikasi ojek online untuk delivery cepat. Selanjutnya, yang keempat itu ada promosian digital marketing. Social media ads, Instagram, TikTok dengan konten edukasi dan testimoni pelanggan. Influencer dan KOL marketing, branding influencer di bidang kesehatan dan olahraga. CEO dan konten marketing buat blog dan video edukasi tentang manfaat snack sehat. Offline marketing, event dan sampling di acara olahraga, lari maraton, atau pameran kesehatan. Kerjasama dengan komunitas kesehatan untuk endorsement organik. Selanjutnya, referral dan loyalty program. Beri insentif kepada pelanggan yang mengajak teman untuk membeli, point reward untuk pelanggan setia yang bisa ditukar dengan produk gratis atau diskon. Selanjutnya masuk ke soal 2B. Bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan peluncuran produk ini? Sebutkan indikator kinerja yang relevan. Menurut saya ini keberhasilan peluncuran produk snack bar energi yang dapat diukur dengan beberapa indikator kinerja utama. Key Performance Indicators atau yang disebut KPI yang relevan. Yang pertama itu penjualan. Total penjualan mengukur jumlah unit snack bar yang terjual dalam periode tertentu. Selanjutnya, revenue pendapatan, total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Dan market penetration, seberapa luas produk telah tersebar di pasar, toko fisik, dan online. Selanjutnya, repeat purchase rate, persentase pelanggan yang membeli kembali produk. Selanjutnya, yang kedua, penerima pasar dan brand awareness, jumlah dan
engagement media sosial, pertumbuhan followers, like, dan komentar, dan share terkait produk. Selanjutnya, traffic website dan konversi jumlah kunjungan ke website dan persentase pengunjung yang melakukan pembelian. Dan selanjutnya, brand mention dan review seberapa sering produk disebut di media sosial dan marketplace, serta kualitas ulasannya. Yang ketiga, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, customer satisfaction score atau CSAT, mengukur tingkat kepuasan pelanggan melalui survei setelah pembelian. Net Promoter Score atau yang disebut NPS, seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan produk kepada orang lain. Selanjutnya, Customer Retention Rate, seberapa banyak pelanggan yang kembali membeli dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat itu ada efektivitas kampanye pemasaran, Return on Investment atau yang disebut ROI, seberapa efektif biaya pemasaran dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya, Cost per Acquisition atau yang disebut CPA, biaya rata-rata untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Selanjutnya ada Click Touch Rates atau yang disebut kita itu CTR, dan Conversion Rate, persentase orang yang melihat iklan dan melakukan pembelian. Dari indikator ini, saya dapat mengevaluasi apakah strategi peluncuran telah berjalan sesuai harapan. Tentukan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, soal 3A. Sebutkan 3 tantangan utama yang mungkin dihadapi perusahaan dalam peluncuran snack bar energi. Menurut saya pribadi, 3 tantangan utama yang mungkin dihadapi perusahaan dalam peluncuran snack bar energi yaitu: yang pertama, persaingan yang ketat; yang kedua, perubahan preferensi konsumen; yang ketiga, gangguan rantai pasokan. Selanjutnya, soal 3B. Berikan solusi untuk masing-masing tantangan yang telah Anda identifikasi. Menurut saya pribadi, solusi yang mungkin dihadapi perusahaan peluncuran snack bar energi yaitu: solusi pertama, solusi untuk menghadapi persaingan ketat. Kita yang harus inovasi produk dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang unik dan bernutrisi tinggi, dapat menjadi pembeda. Fokus pada target pasar khusus seperti konsumen yang mencari makanan sehat, vegan, atau tinggi protein juga dapat membantu. Selanjutnya, solusi yang kedua, solusi untuk perubahan preferensi konsumen adalah pengembangan produk harus responsif terhadap tren konsumen. Misalnya dengan menawarkan snack bar yang terbuat dari bahan-bahan alami, rendah gula, atau tinggi serat. Selanjutnya, solusi yang ketiga, solusi gangguan rantai pasokan adalah diversifikasi pemasok bahan baku dan membangun hubungan yang kuat dengan pemasok lokal dapat membantu mengurangi risiko gangguan rantai pasokan. Investasi dalam teknologi untuk meningkatkan perkiraan permintaan dan manajemen inventaris juga dapat. Selanjutnya masuk ke soal 4A. Diskusikan bagaimana tren kesehatan dan kebugaran saat ini dapat mempengaruhi strategi pemasaran snack bar energi. Tren kesehatan dan kebugaran saat ini dapat mempengaruhi strategi pemasaran snack bar energi dalam beberapa cara. Tren kesehatan dan kebugaran: yang pertama, meningkatnya kesadaran akan kesehatan; yang kedua, pertumbuhan industri makanan sehat; yang ketiga, meningkatnya popularitas olahraga dan kebugaran. Strategi pemasaran snack bar energi: yang pertama, menekankan manfaat kesehatan; yang kedua, menggunakan
bahan-bahan alami. Yang ketiga, mengembangkan varian produk yang seimbang. Yang keempat, menggunakan media sosial untuk promosi. Yang kelima, mengembangkan kerjasama dengan influencer kebugaran. Selanjutnya masuk ke soal 4B. Apa inovasi yang dapat diterapkan dalam produk atau pemasaran untuk menarik lebih banyak konsumen? Di sini saya akan menjawab. Menciptakan kampanye iklan yang kreatif dan menarik menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan, serta menciptakan program loyalitas pelanggan. Yang pertama, bahan alami dan fungsional. Gunakan bahan organik, superfood, chia seed, spirulina, atau matcha. Protein nabati untuk menarik konsumen yang peduli kesehatan. Yang kedua, personalisasi nutrisi snack bar dengan pilihan sesuai kebutuhan, seperti high protein untuk berolahraga, low carb untuk diet keto, atau high fiber untuk pencernaan sehat. Yang ketiga, varian rasa unik. Hadirkan rasa inovatif seperti salted caramel matcha, mango chili, atau dark chocolate espresso untuk pengalaman baru. Yang keempat, kemasan rumah lingkungan. Gunakan kemasan biodegradable atau edible wrapper untuk menarik konsumen yang peduli lingkungan. Yang kelima, format praktis dan multifungsi, misalnya snack bar berbentuk mini pack untuk cemilan ringan atau double layered bar dengan bagian berbeda, misalnya kombinasi chewy dan crunchy. Yang keenam, snack bar dengan kandungan adaptogen. Tambahkan bahan seperti ashwagandha atau ginseng untuk mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, inovasi pemasaran. Yang pertama, gamifikasi dan challenge di media sosial. Buat tantangan seperti 30-day Energy Boost Challenge dengan hadiah untuk peserta aktif berbagi pengalaman mereka. Yang kedua, pemasaran berbasis komunitas. Bangun komunitas pecinta gaya hidup sehat, misalnya melalui grup Facebook atau forum khusus. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer dan atlet. Ajak atlet, pelari, atau pelatih kebugaran untuk mempromosikan produk dengan testimoni autentik. Selanjutnya, yang keempat, sampling di event olahraga dan fitness. Distribusi produk di acara maraton, gym, atau studio yoga untuk menjangkau target pasar langsung. Yang kelima, live commerce dan edukasi produk. Gunakan sesi live shopping untuk menunjukkan manfaat snack bar, cara membuat pelanggan. Yang keenam, kampanye snack bar untuk tujuan baik.